Suara ibu udah kedengeran, teman-teman? Terdengar, Bu. Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini pertemuan terakhir. Ya, seharusnya kalian sudah punya progres. Ada yang belum presentasi. Presentasi dulu nggak sih? Ya. Dimas sudah nemu? Oke, ada 2 orang ya ketambahan yang mau presentasi ya. Monggo silakan. Boleh, makanya presentasiin dulu. Ya, nih ya. Ini mas, mic jangan lupa. Oke, selamat malam semua. Eh, saya Vicky Budiaryono mau mempresentasikan hasil rancangan ide saya untuk konsepnya yaitu stiker untuk agar orang mau naiki tangga. Jadi tidak bergantung pada lift atau eskalator. Untuk konsepnya ini langsung ke rancangannya aja, Bu. Oh langsung. Jadi untuk rancangannya konsepnya mengubah tangga biasa menjadi sesuatu yang menarik agar orang mau menggunakan tangga daripada menggunakan eskalator atau lift. Tujuannya mengubah kebiasaan masyarakat, memotivasi mereka untuk memilih tangga sebagai pengganti eskalator atau lift. Konsepnya yaitu memasang stiker penghitung kalori pada setiap anak tangga dengan nilai kalori yang berbeda dan berurutan dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi konsepnya kayak tangga seperti ini. Jadi nanti dipasangi stiker, setiap anak tangga nanti mempresentasikan berapa kalori. Gitu. Untuk problem solvingnya banyak merasa kurang berenergi dan mudah mengantuk saat bekerja. Lalu sulit menurunkan waktu untuk berolahraga. Lalu perlu membakar kalori ekstra untuk menjaga dan menurunkan berat badan. Untuk riset lapangannya saya di tangga Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Oke, ini ya tadi ya tangganya ya. Cuma ini masih belum foto aslinya sih, Bu. Masih nyari-nyari tadi. Oh alah, ini bukan tangga di UB. Iya, tangganya nanti beda lagi, tadi belum sempat foto. Oke. Tanya komentarnya teman-teman dulu. Ya teman-teman ada yang mau komentar nggak? Teman-teman yang online mungkin? Mungkin dikasih icon-icon yang lebih menarik gitu, Mas. Soalnya sering sih saya lihat kayak gini ya di tangga rumah sakit area sini. Cuman angka aja gitu kan. Kurang apa namanya memotivasi gitu. Kurang mau motivasi, nggak ada motivasinya ya. Kalau mungkin atau menambahkan poster dulu, Bu, Ditaruh di mana terus di posternya? samping tangganya gitu. Kanan kiri gitu wah gini. Kan biasanya kan tangga kan sampingnya ada temboknya, itu kasih poster baru di bawahnya itu. Oh, posternya gitu membentang gitu ngikutin tangganya. Apa cuman Cuma di A3 ya? awal aja. Aku nggak tahu sih boleh tadi sana nempel poster. Boleh, Bu. Boleh pasti. Tiba-tiba gitu loh. Ada lagi? Mungkin dari saya, konsep-konsep ini sering saya lihat kalau di kota-kota besar ya, kayak di Jakarta sama Surabaya.
Kalau di Jakarta yang kayak gini ini di hampir semua stasiun KRL itu ada kayak gini. Cuma dia pendekatannya lebih persuasifnya beda. Kalau ini kan langsung 5 kalori, 10 kalori. Kalau di sana ada fun facts. Jadi misalkan kalau 5 tangga itu apa sudah membakar berapa kalori tapi sama dengan apa kayak gitulah. Ada fun facts-nya. Jadi ada quotes-quotes di tiap anak tangganya gitu sih. Jadi nggak menunjukkan 5 kalori, 10 kalori kan kurang menarik orang yang baca juga seperti itu sih. Kalau pengalaman di Jakarta waktu itu ya. Mungkin Oke. begitu, Mas. Oke, baik, Mas. Oke, thank you Mas Handi masukannya. Boleh sih menarik. Jadi tiap kita masuk misalkan waktu udah 5 kalori, apa yang terbuang? Misalnya kan 0,05 gram lemak terbakar, misal kayak gitu kan bisa ya. Atau apapun itu gitu loh. Sampai ke lantai 3 kamu membakar kalori sama dengan puasa 1 hari, misal kayak gitu kan enak ya. Ada lagi mungkin? Ardi? Udah bingung aja. Kalau saran ibu, kalau memang kamu tambah poster, posternya itu jangan cuma poster A3. Entah itu kayak gambarnya orang naik kayak atau orang lari gitu loh. Ayo kayak entah itu balapan kayak atau apa, ayo kita menuju puncak atau gimana gitu loh. Jadi ajakan persuasifnya mungkin di posternya. Tapi itu berurutan, misal di sini nanti ya, ayo sedikit lagi, nanti agak ke atas ada lagi gitu loh. Sampai mungkin di sampai terakhir atau di ini cuma 1 tangga berarti ya? Satu tangga, satu Satu lantai. tangga. Jadi misalkan ada kayak motivasi, ayo sedikit lagi nyampe kayak gitu loh. Seolah-olah dia naik gunung kayak atau gimana gitu kan bisa. Ya dibikin menarik lah kayak gitu bisa. Jadi ada step by step. Jadi dari tangga pertama sampai ke terakhir mungkin kamu 3 atau 4 poster gitu loh. Yang entah itu mengajak atau memotivasi biar bisa sampai ke puncak misal gitu. Atau seolah-olah kamu tuh naik gunung, naik tangga ini itu kan bisa. Ya, Bu. Ya, kamu nanti tambahin lagi ya, pikirkan lagi ya. Kira-kira seperti apa. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke. Ayo Dimas. Oh ada di webnya. Oke, siap. Mana ini ya? Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Saya Geraldus Dimas. Hari ini saya akan menjelaskan media yang saya rancang. Jadi konsepnya ini media ambience advertising dirancang untuk memperkenalkan produk permen Kopiko sebagai solusi cepat untuk mengembalikan energi dan fokus. Selain promosi, ini juga mengajak masyarakat untuk tetap semangat dan tetap melek dalam beraktivitas dimanapun. Ini konsepnya. Jadi konsep yang pertama ada gambar. Belum lupa. Punya mereka belum ku share. Oh iya, siap. Sorry. Nah, sip. Oke. Oke, lanjutin. Jadi konsepnya berbentuk kotak. Pertama ada gambar wajah sedang menguap dengan mata tertutup. Dan di belakangnya kotak itu ada gantungan kecil. Jadi media aja bisa ditaruh di dinding atau diletakkan di meja. Terus di sebelah kiri ada media yang sudah terbuka. Jadi saat dibuka ada gambar lagi matanya sedang terbuka. Jadi kayak langsung melek gitu.
Terus di bawah tampak depannya jika dibuka seperti itu. Di dalam tutupnya ada kayak tambahan alis sama rambut mungkin. Gitu. Yang terakhir riset lapangannya saya milih 3, ada perpustakaan, ruang tunggu, sama wastafel umum. Kalau perpustakaan mungkin saya naruhnya di bagian eh, meja-meja yang untuk dipakai anak-anak baca buku atau ngerjain tugas, karena apa, biar kalau lagi capek tinggal ngambil produknya. Lalu yang di ruang tunggu atau lobby mungkin contohnya kayak di lobby bawah, di BAA mungkin, jadi ditaruh di meja atau di pinggir kursi mungkin. Ruang tunggu bisa juga kayak di rumah sakit, ditaruh di tembok, digantung. Sama yang wastafel umum mungkin ditaruh di sebelahnya kaca. Jadi habis membersihkan muka terus kepingin masih ngantuk mungkin, jadi tinggal ngambil media yang saya buat itu aja. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, sip. Di perpustakaan itu bukannya nggak boleh makan-makan ya? Kalau permen kan nggak apa-apa. Terus sampahnya? Sampahnya dikesa. Oke, ini targetnya siapa kamu? Semua sih, Semua umur. semua umur bisa. Masih ingat nggak mata kuliahnya Pak Yogi? Minimal target audiens berapa ayo? Lupa sih, Bu. Oke, ayo teman-teman ada yang mau komentar dulu? Monggo. Kalau ditaruh di wastafel apa nggak basah, Mas? Digantung di temboknya Mas, sebelah kaca. Oh, oke. Ya. Bukan habis cuci tangan ya basah dong ngambil. Ini apa bahannya nanti? Kayak kardusnya susu dulu. Oh, oke. Kardusnya susu apa itu? AP tama sih? Bukan, kertasnya. Jenisnya apa ya? Karton. Karton tipis gitu. Oh, karton yang tipis berarti. Yang berapa? 80 gram gitu ah. Tipis banget. Tipisin dulu. Oke. Ada lagi teman-teman? Ini tuh lebih bagus kalau waktu dibuka itu dia malah senyum, bukan tetap mangap. Yang kamu yang berubah di sini lah matanya doang ya. Gimana tapi bikinnya? Kalau senyum nanti pas waktu matanya tertutup kayak aneh. Senyum ngambil matanya. Melotot. Enggak, matanya merem kan aneh. Loh, maksudku itu berubah buka. semua ekspresinya. Mata sama mulut. Ini kan cuma matanya kan yang berubah kan. Jadi ekspresi kaget gitu loh malah. Sengaja dibuat gitu. Ya nggak apa-apa sih. Oke sebenarnya idenya. Cuman kecil banget ya 8 cm. Gini doang berarti ya nanti. Kayak rokok berarti. Kotak rokok. Enggak seginian. Berarti ya wes di display gitu ya. Iya, Di display aja. tinggal didesain. Sama tempatnya di ruang tunggu. Oke, ruang tunggu mungkin masuk akal gitu ya. Di perpus. Ini perpus mana rencananya? Perpus ini Perpus ini, Bu. di kampus. Iya. Kalau Perasaan nggak boleh makan-makan deh di situ tuh. coba dulu sih, Bu. Dicoba dulu. Diam-diam gitu ya. Wastafel umum. Habis cuci tangan ambil permen.
Ya dicoba aja lah ya, lumayan ini dapat banyak. Ini nggak ada yang mau ngasih masukan nih, biar medianya lebih efektif gitu loh. Oh berarti, heeh. Kapan sih Mas? Mungkin ya kalau mau ngasih saran mungkin dari saya sih kayak naruhnya sih kayak permen kan isinya ya. Iya, Ya, permen. Kayak kalau di WC kan agak aneh gitu di toilet. Iya. Mungkin lebih ke kayak tempat-tempat nongkrong kayak yang biasanya orang ngerokok gitu. Siapa tahu ada yang mau mulai berhenti merokok kayak gitu mungkin. Boleh, boleh, Mas. segmentasinya berubah berarti, bukan Iya, ngantuk. cuman segmennya kegeser sih gitu sih resikonya. Siap, siap, Mas. Ngasih tahu orang ngerokok itu susah loh ya. Susah ya. Ada lagi? Aku sampai lupa aku mau bilang apa ya tadi. Oh ini permennya. Yap. Permennya ya wes nggak langsung kebuka, dia buka manual gitu ah. Iya, dibuka manual. Oh dibuka manual terus ngambil permen gitu. Iya. Eh, sebelumnya tuh mau tak konsep kayak ada kayak matanya ditarik ke atas terus permennya jatuh ke bawah. Cuma kan nanti ngambilnya di mulutnya gitu. Lebih menarik gitu nggak sih? Bingung ininya sih, Bu. Matanya tuh konsepnya gimana nanti. Pas ditarik ke atas itu kan maunya kan pas ditarik matanya melek gitu. Kalau pas tutup kan merem. Nah, itunya kan otomatis bolong. Aku ditarik ke atas. Nah itu yang aku bingung. Sebenarnya kalau masalah biar dia melek dan lain-lain kan bisa tetap satu. Yang dilipat itu lo tahu nggak? Nanti waktu ditarik tetap box gitu loh. Cuman keluar permennya itu yang dari mana? Nah, itu sih. Itu tadi masukannya dari Vicky. Tulisan itu, Mas. Kayak permen gratis gitu. Iya. Misal kamu ngantuk gitu loh atau apa gitu ya. Buka aku dong kayak atau apa gitu loh. Bisa, bisa. Atau tarik, atau misalnya kamu ada tulisan tarik ini, pull atau gimana gitu loh. Jadi nambahin detail penjelasannya gitu ya. Penjelasan gitu kan. Oke. Boleh kayak gitu. Atau cara penggunaan kayak atau cara ngambilnya mungkin gitu ya. Oke, boleh. Ada lagi teman-teman? Sudah. Cukup. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Oke, siapa prototipe yang sudah selesai? Ayo siapa duluan yang mau presentasi? Tunjukin hasilnya. Ayo, Yogi, nggak apa-apa. Di foto aja tak kirim di grup. Fotoin, biar teman-temannya lihat di grup. Ya, udah kering. Oke, bisa dicek di grup teman-teman. Selamat malam teman-teman. Malam. Ya, ini adalah hasil rancangan dari media saya, yaitu asbak yang berbentuk rokok,
kurang lebih seperti ini. Jadi kayak ada dua sisi, kemudian yang di sini nanti bisa dipakai buat naruh rokoknya ada 1, 2, dan yang ini 3 kayak berdiri gitu. Berdiri, berdiri lah Enggak begini. berdiri, kayak apa? Datar gini. Oh, Gitu. Ya mungkin itu sih. Dan ini masih sedikit kotor karena kemarin dicoba apa ya? Testimoni dicoba tahan atau enggaknya, karena menurut AI kayaknya enggak tahan, tapi ternyata tahan. Ya sudah, akhirnya alhamdulillah berhasil gitu. udah kamu tambahin ini nggak yang bisa kebakar itu Oh, kemarin? kepikirannya pakai wrap apa? Yang plastik wrap, tapi kan asapnya nanti jadinya kayak sedikit bahaya kan kalau kebakar plastiknya nanti. Kan plastiknya sedikit tapi. Oh belum saya coba sih Bu kalau yang itu, tapi mungkin nanti kan ini masih ada waktu 1 minggu, nanti bisa saya coba. Ya, itu kamu pakai apa? Pewarnanya akrilik. Akrilik, kemudian saya varnish di apa atasnya kayak lapisannya biar lebih tahan. Terus yang bagian samping sama belakang masih belum saya. Yang di varnish itu varnishnya bisa dibakar nggak? Kali aja kalau varnish kena Oh enggak. ini. Jadi apa kayak cuman pelapis biar tahan lama saja. Oh, buat pelapis warna berarti ya cuman ya. Itu lebih oke loh kalau bisa sekali kena langsung beret gitu loh. Iya. Ya, langsung ada asap-asapnya gitu bagus sebenarnya. Iya. Coba sih ya, dicoba lagi ya. Ya. Pakai apa namanya? Entah itu plastik atau apa gitu loh. Oh, ini teksturnya warna berarti. Iya, teksturnya warna. Sebenarnya kalau misalkan apa ya, saya bikin tekstur urat-uratnya atau ototnya itu bisa, tapi lebih ke sedikit agak sulit untuk bersihinnya kalau misalkan sudah terkena abu. Yo, gak apa-apa kan itu tujuannya. Berarti kok paru-parumu lu kotor, nggak bisa ngerokok. Ya. Oh, iya kelihatan detailnya kayak gitu ya. Kan kayak gitu malah. Iya. Sama apa ya tadi aku kok tiba-tiba ngeblank. Aku tadi tuh mau komen apa gitu loh. Boh lah nantilah kalau ingat ya. Iya. Kayak banyak gitu loh, tapi cuman lupa gitu. Teman-teman yang online mungkin ada komentar tambahan. Ini paru-parunya bersih sih masih ya, belum kotor. Itu sampingnya putih, Mas. Kenapa? Ini polos sampingnya itu. Iya, memang sengaja saya bikin polos karena juga apa? Biar ya jelas kalau itu wujudnya asbak gitu. Oh, aku ingat. Tadi ngomongin asap itu loh. Katamu nanti kalau misal dikasih plastik kan jadi kebakaran. Iya. Yuk biar mereka sadar tambah. Kamu kan membakar paru-parumu sendiri gitu nggak sih? Oh iya. Meskipun berasap kan nggak apa-apa. Iya. Itu yang terjadi sama paru-parumu gitu loh malah ya kan. Meskipun rodok kebakaran sedikit gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Tinggal nyoba itu ya nanti ya, coba yang kalau dikasih plastik atau gimana, setelah itu langsung dieksekusi ya. Oke. Monggo teman-teman yang kelas online. Boleh saya Bu? Monggo silakan di-share. Ini tapi mockup ya karena belum real di print, tapi contoh desainnya kalau di mockup diimplementasi. Oke. Ini udah terlihat teman-teman? Atau yang di sana? Nah, ini contoh mock-up-nya. Jadi ada penyesuaian bentuk monsternya ya. Kemarin kan konsep awal di full untuk menutup semua tempat sampahnya, tapi karena setelah diukur di sana ukurannya lumayan gede, jadi tingginya ini di 160 cm untuk tingginya, dan untuk lebarnya di sekitar 90 cm. Jadi untuk ukuran poster yang monster di bawah ini nanti perkiraan setelah diukur itu minimal di ukuran A3, bisa lebih baik kalau misalkan ada tempat printing yang bisa ngeprint di A2 seperti itu. Terus selalu ada tulisan masukan dari teman-teman kemarin, ada
tulisan itu aku suka botol plastik. Terus ada yang di tulisan Feed Me ini adalah tempat untuk memasukkan botol sampahnya. Jadi ada interaksinya ketika dia memasukkan sampah di lubang itu, jadi sampahnya kan turun ke bawah, seolah-olah ngasih makan si monsternya ini. Nah, terus makanan itu terlihat di perutnya kalau udah masuk, seperti itu interaksinya. Untuk bahannya kemarin sempat survei, tapi nggak tahu di Malang sudah ada apa belum. Waktu di Surabaya ada bahan namanya eh, foam board kalau nggak salah ya. Jadi dia ada tetap di printing, tapi dia tebel, kayak ada busanya di belakang. Tapi beda dengan busa yang dipotong sendiri itu apa? Foam itu beda. Seperti apa ya? Sendal mungkin itu. Seperti itu pelapisan belakangnya, tapi dia lebih kaku. Seperti itu. Mungkin itu konsep mockupnya ini. Barangkali ada masukan dari teman-teman. Cek tadi bahannya mau pakai apa? Kemarin waktu di Surabaya sempat ada foam board sih. Jadi papan tapi dari foam. Kalau di Malang ini belum tahu saya. Mungkin saya cari-cari tahu dulu untuk bahannya. Kalau misalkan ternyata bahan itu tidak ada ya kita di AP atau kertas stiker kita tempel di styrofoam biasa seperti itu. Foam yang bahannya kayak sandal itu, sandal yang tipis bukan? Iya, tapi tidak lentur kalau sewaktu saya ngecek di Surabaya kemarin ya. Jadi dia namanya foam board. Jadi tetap dari foam, cuma lebih padat juga. Jadi susah untuk ditekuk gitu. Hmm, soalnya setahu ibu itu yang biasanya buka sandal-sandal hotel itu loh, itu ada ketebalannya. Iya, itu tahu saya. Tapi ternyata beda ternyata. Saya kira itu kan, ternyata Oh, beda. Kalau itu lembaran banyak di pasar besar banyak gitu. iya di pasar besar banyak itu, Hmm. meteran kok jualannya. Ya, kalau yang dipercetakan itu langsung dicetak di situ, digunting juga di situ polanya. Tapi saya belum tahu yang di Malang ini. Nanti saya cari-cari info dulu yang di Malang. Hmm, pakai foam board gitu ya. Itu lumayan ya, lebih kokoh ya. Lebih kokoh, jadi nanti dikaitkan saja. Misalkan mau diambil tinggal diambil, nggak merusak. Lemnya nggak ada, terus itu tinggal dicantol-cantolin aja sih. Dicantolin ya. Kecuali yang Fit Me itu stiker, yang tulisan Fit Me ini. Ini kan di pintu buat masukin botolnya. Oh iya, itu stiker maksudnya gimana ntar? Nempel gitu ah? Nempel, ini ada pintunya ini, Bu. Jadi di pintunya kayak Oh, slot masukinnya itu ditempel stiker ini. oh pintunya dibuka gini gitu ya? Didorong aja. Oh didorong. Oh ya ditempel ke pintunya berarti ya? Iya. Padahal lucu yang kemarin yang full. Bahannya ini enggak, ukurannya kurang tahu sih, anol mungkin ya. Dan kalau menutup full kemarin, permasalahannya nanti ini, kalau misalkan pakai banner atau apa, nyopotnya agak susah, kayak gitu sih. Ada yang mau komen? Oh ini sih. Eh, tambahan dari saya mungkin Hmm, tulisan Feed Me ya, ini tergantung sama itunya ya, segmentasinya, karena ini di Malang ya lokasinya. Mungkin hmm, lebih baik pakai penggunaan bahasa Indonesia, terus kalau oke. dilihat dari sini sebagai orang awam nggak tahu kayak ini masukinnya di mana gitu, didorong kah atau kayak gimana, jadi kayak mungkin bisa sedikit diperjelas saja untuk keterangan Feed Oh Me. iya, kalau lagi lewat beneran sebenarnya kelihatan kalau tinggal masukin aja sih. Bentar, ada nggak fotonya kemarin yang belum diedit? Ini. Ini fotonya yang tanpa edit. Oke oke. Ada engselnya terlihat di atas sebenarnya. Cuma mungkin bisa ditambahkan di tulisan didorong atau apa itu masuk sih Mas ya. Iya. Oh itu masuknya ke dalam nanti kebuka Iya ke itu. dalam. Oh alah, pengselnya di atas itu. Engselnya di atas ini. Mungkin itu saja sih untuk penggunaan apa kata-katanya saja. Terima Oke, kasih. terima kasih.
Ya, kayak yang tadi. Ada lagi teman-teman? Kok dari ibu ini ya, kayaknya itu lebih oke kalau dia itu mangapnya lebih dekat ke sini, ke feed me-nya. Kalau ini kan seolah-olah kita jatuhin dari atas gitu kan, dia makan. Kalau lebih dekat gimana? Jadi nanti bagian badannya itu lebih panjang gitu loh. Iya, terkendala di ukuran kemarin itu, Bu, ukuran ngeprintnya. Mm-mm. Kalau misalkan bisa ngeprint di atas A3 atau A2, A1 itu bagus sih. Monsternya kelihatan gede banget. Yo kamu bikinnya terpisah, kepotong gitu loh. Nanti dipasin lagi. Ya, makanya koordinasi dengan ininya dulu, pihak percetakannya. Untuk boardnya ukurannya berapa itu kan saya belum tahu. Kalau di Surabaya kemarin, boardnya ukuran maksimal di A3 plus. Ya 13 pasti. Hmm, Tapi kalau misal nggak bisa ya wes gini nggak apa-apa. Cuman kayak baik. lebih lucu gitu loh ya kalau dari itu pas di atas jadi perutnya panjang ke bawah gitu loh. Ya, maunya begitu. Lucu kan jadinya. Lebih gede juga bentuk monsternya, jadi lebih terlihat kalau di pinggir jalan. Kamu bisa melukis nggak? Kalau dilukis ini nggak bisa ini. Bisa, cuma waktunya nggak ada sih. Kan kalau bisa mural lah enak. Kamu bikinnya pakai triplek kayak atau apa gitu loh. Nah, Ya. Ya wes nggak apa. cost waktunya sih. Kayak soalnya saya lebih sering mobile ya di Surabaya, Malang, dan Jakarta soalnya. Oke, itu aja sih dari Ibu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dah. Ayo ke yang online lagi. Saya belum ada, Bu. Oh, belum ada progres. Mas Faik gimana? Yang ada tambahan kemarin dari teman-temannya? Sudah dibuat, Bu. Mungkin boleh ini ya, share lihat Ya, boleh, monggo. sebentar screen saat itu. Oke. Ini yang sebelumnya masih sama sih ya, kurang lebih untuk segmenting, targeting. Cuman mungkin ditambah di alat penggunaan sama material ya, karena eh, minggu lalu dapat masukan untuk pembuatan maskotnya ya, biar ada interaksi lebih. Tuh, ini masih sama. Nah, di sini saya sudah melakukan pembuatan ya. Botol sabunnya dibuat seperti maskot yang ada di poster gitu ya. Juga ada kuman-kuman gitu. Karena ya waktu yang terbatas ini juga baru saya tempel malam ya waktu itu untuk uh, di fotonya ini ya. Nah, ini untuk pembuatannya dia cuman pakai alat-alat sederhana sih seperti kayak gunting sama selotip, double tip sama sedotan gitu sih. Nah, di sini ada ya kelihatan mungkin agak berantakan. Mohon maaf. Oke. Ini juga ada video ngecek apakah maskotnya menarik atau tidak gitu ya untuk anak-anak. Jadi alhamdulillah ya cukup menarik ya. Jadi anak-anak juga pengen memainkannya juga gitu sih. Bang lagi nggak? Nggak mau. Kenapa? Kenapa nggak mau terbang? Oke. Oke, terus hari Senin juga sudah saya ini ya terapkan juga ya di sekolahnya gitu ya. Ini kan foto yang tadi malam, eh, Jumat malam gitu ya. Ya, di sini foto waktu hari Senin gitu sih. Dari saya sih segitu aja mungkin kalau ada kelanjutannya mungkin lebih ke arah ini ya Google Form yang kemarin ya.
Saya ada ketertarikan buat yang bikin skala Likert itu sih, buat sambil belajar gitu ya. Oke, gimana? Udah mulai? Uh, itu baru pertanyaannya sudah saya buat, cuman belum belum di share gitu sih Google Form, belum dibuat Google Form seperti itu sih. Oke, buat berapa pertanyaannya jadinya? Pertanyaannya baru jadi uh, 15 apa 20 ya terakhir itu. Jadi saya sambil Banyak sharing gitu banget. tanya jawab sama AI gitu ya. Kira-kira yang paling tepat gimana? Cuman sekiranya nanti saya pilah dulu sih gitu. Waktu itu belum sempat milah jadi jumlah tentunya belum tahu. Banyak banget, 15 Iya. pertanyaan. Karena kan ditujukannya bukan untuk anak-anak juga ya, untuk guru dan juga untuk pendidik dan juga untuk wali atau orang tua yang selalu datang ke sana seperti itu sih. Kamu nggak kesusahan tuh nanti ngitungnya. Kan paling enggak satu soal Iya, yang kamu hitung. nanti dipilah dulu, Bu. Iya, mungkin nanti dipermudah lagi gitu ya, sekiranya sulit. Nah, ya itu ya nggak apa-apa. Yang penting kan sebenarnya targetnya. Jadi kalau bisa minimal kan 15 orang yang mengisi gitu loh. Kalau lebih banyak kan lebih bagus. Jadi bukan soalnya tapi lebih ke audiensnya yang ngisi gitu loh. Ya. Aku Untuk lupa. pertanyaan paling bagus itu berapa ya, Bu? Pokoknya separuh medianya ya terkait medianya manfaat atau fungsinya medianya sama yang kedua keindahannya gitu loh. Dari sisi visualnya seperti apa? Ya, misal kalian 3 visual, 3 media ya gitu loh. Itu bisa. Jadi dibagi 2 lah pokoknya. Antara keindahan sama aspek fungsional medianya. Saya di-share lagi Mas yang tadi Mas. Oh, itu tadi sebentar. Aku belum mereview tambahannya itu loh. Ini sih. Next. Sebelum. Ya, Lagi. ini yang jelas ya. Nah, yang inilah. Ayo, ada yang mau komen dulu sebelum aku yang komen? Udah lucu botolnya ya, sudah sesuai sama posternya yang dia buat. Ini untuk apa? Kuman-kumannya, kuman lah ini yang hijau. Iya, ceritanya kuman-kumanan. Kuman-kumanan. Ya, kuman-kumanan. Kuman-kumannya itu dari apa? Itu juga dari sedotan, Bu. Jadi saya buntal gitu ya. Terus ya kayak apa ya namanya origami gitu, cuman pakai sedotan sih. Oh, disambung-sambungin. Oh, berarti nggak bisa Heeh. dipakai berarti. Kenapa? Nggak bisa dipakai berarti. Estetika aja sih. Sisanya paling kalau diremet-remet bocil jadi nggak rusak juga sih, karena udah diamanin pakai selotip gitu. Oh, terus diselotip gitu ya. Iya. Tak kira yang dipegang itu akan keluar busa gitu loh. Kemarin kan kayaknya konsepnya tisu kan. Tisu dikasih Waktu itu pengen pakai tisu, Bu. Cuman ya jangka panjangnya kayak rusak sih itu. Jadi kayak mungkin alternatif dulu deh yang lain gitu. Jadi akhirnya nggak bisa digunakan. Sebelumnya sempat kayak mau dikasih pewarna gitu, cuma kayak gagal terus. Akhirnya pakai yang ada dulu karena waktu itu buru-buru mau jemput adek pulang sekolah. Jadi jadi seadanya waktu itu yang kumannya. Hmm, Itu sih. jadi nggak bisa ya. Padahal kan kemarin konsepnya yang tisu ya. Tisu apa kertas tisu ya kemarin. Iya, waktu itu sempat dikasih masukan pakai tisu kan. Hmm, sip. Cuman gagal terus waktu dibuat gitu, waktu itu. Bisa. Mungkin jenis tisunya mungkin ya. Jadi waktu diremet-remet gitu loh. Jadi keluar apa namanya Heeh. atau si kumannya hancur kayak atau apa gitu kan bisa sebenarnya. Konsepnya kan gitu ya kemarin ya. Ini kan nggak bisa diremet-remet ya berarti. Cuman buat mainan aja berarti ya. Untuk mainan aja sih kalau.
Tapi sabunnya dipakai kan? Dipakai Buat mainan ini doang. ini ada cuci tangan Bu, yang di sini. Cuman mungkin ke ini ya kekecilan mungkin ya jadi nggak kelihatan ya. Anak-anaknya malah ke distract gitu ya, malah cuci tangannya ini malah sambil main. Iya sih. Agak ke sana sih memang. Jadi dimainin botolnya itu bahkan diangkat-angkat juga. Mm-mm. Oke, aman ya berarti ya Faik ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Yang Sama-sama. lain juga terima kasih ya masukannya. Ya, sama-sama. Ayo, finalis terakhir kita. Oh ya, belum tepuk tangan. Ayo finalis terakhir. Harus heboh, harus menggelegar. Oh ya wes, kirim. Alah, emang sebesar apa sih? Oh, pakai tempat sampah yang gede gitu ta? Ya wes. Nah, konsepnya gini doang. Berat tak filenya? Pakai wifi-nya kampus aja loh. Coba sih. Gak bisa berarti. Oh, lihat. Gimana caranya masukin password? Tak kasih akun kue. Oke, sudah masuk.
Oke, dimulai. Selamat malam teman-teman. Saya Muhammad Akbar Ardiansyah akan mempresentasikan tentang media saya, yaitu penerapan media edukatif tempat sampah terpilah untuk meningkatkan kesadaran kebersihan pada anak-anak. Next, Bu. Ini hasilnya ya, hasil media saya. Ini latar belakangnya adalah di kawasan toko keluarga sekitar saya itu sering kedatangan anak-anak yang membeli jajanan. Lalu anak-anak di sekitar juga sering buang sampah sembarangan di sekitar toko. Lalu jadi saya sebagai perancang media berinisiatif untuk membuat tempat sampah edukatif agar mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Next. Saya akan menjelaskan analisa visualnya. Yang pertama dari poster terlebih dahulu. Posternya ini menggunakan ilustrasi kartun warna cerah dan juga tulisan jelas. Yang menurut saya ini cukup menarik untuk perhatian anak-anak ya, terutama untuk usia target saya, usia 9 hingga 13 tahun. Lalu tong sampahnya. Ini memakai 2 tong sampah untuk sampah kering dan sampah basah. Yang saya harap anak-anak yang nggak ngerti tentang sampah organik dan anorganik itu bisa paham berdasarkan gambar di bawahnya itu ya. Dan warna kertas serta kantong plastiknya ini juga membantu kemampuan intuitif bagi anak-anak. Ya, kurang lebih begitu. Next. Lalu bagian belakangnya ini lebih ke analisa bahan sih ya. Bagian belakangnya saya memakai pipa PVC paralon ya kita menyebutnya, sebagai penyangga agar tempat sampahnya tidak mudah jatuh. Lalu diikat dengan kabel tis pada sela-sela lubangnya tempat sampah ini. Next. Tantangan yang saya hadapi yaitu menentukan konsep baru. Sebelumnya konsep media saya adalah tempat sampah dengan konsep vote antara game Mobile Legends dan Free Fire. Tapi memiliki beberapa kendala setelah saya pikirkan lebih lanjut ya. Yang pertama, kemungkinan ramai ya di awal dan secara jangka panjang menurut saya kurang efektif. Karena game ini bisa tren game buat anak-anak itu bisa cepat berubah. Lalu segmentingnya juga terlalu segmenting, lalu audiensnya juga kecil, nggak semua anak-anak main 2 game ini. Lalu juga warna kantong plastiknya, warna kresek ini saya cuma menemukan warna merah dan hijau. Tapi juga ini bisa jadi solusi ya untuk memudahkan anak-anak dalam memilah sampah karena warnanya kontras. Next. Ini update terbaru tadi pagi ini update-nya udah lumayan banyak ya. Saya mulai dari hari Sabtu. Ya, hari Sabtu sudah saya terapkan hari Sabtu, tapi dokumentasi cuma sedikit karena hari Minggunya saya ada acara keluarga ke Kediri, lalu hari Seninnya juga ada urusan lain begitu. Lalu dokumentasi yang ini, yang sebelah kiri itu adalah media yang inilah prototype, mungkin seperti itulah bahasanya. Saya pakai Raffia dulu, kira-kira nanti kerangkanya kayak gimana jadinya, seperti itu. Lalu yang sebelah kanan ada posternya ini, bisa dilihat ya teman-teman posternya ini. Bersih itu keren, pilah sampahmu dapatkan poinnya, plus 20 poin. Ya, cukup menarik. Lalu ini lingkungan sekitar sebelum medianya diterapkan ya. Di gambar sebelah kiri itu banyak sekali tumpukan sampah minuman di selokan dekat toko. Lalu juga ini adalah yang sebelah kanan tempat sampah sebelumnya, tempat sampah default. Ini udah rusak, jelek gini ya, kurang menarik seperti itu. Lalu next Bu.
Saya juga membuat kuesioner. Ini dibantu oleh ChatGPT ya. Beberapa kuesioner ini saya ajukan bagaimana dampak kepada anak-anak, apakah medianya berfungsi dengan baik atau tidak, seperti itu. Lalu next Bu. Oh, udah. Nggak kamu bahas satu-satu ini. Kelamaan nanti. Oke, beberapa hasil kuesioner di sini dan kurang lebih jawabannya itu banyak yang sudah tahu apa perbedaan sampah kering dan sampah bawah ya. Lalu saat membuang sampah itu biasanya kadang-kadang milah, kan sebagai anak kecil sering ikut-ikutan temennya gitu Bu ya. Seperti itu. Lalu juga anak-anak ini tertarik dengan poin-poin seperti yang masukannya Mas Yogi kemarin itu ya. Saya buat poin-poin di sini. Oke, next Bu. Udah. Dan ini kesimpulannya. Oke, disclaimer dulu. Penulis yakin beberapa anak bisa sekedar ikut-ikutan ya. Sehingga beberapa data masih kurang bisa dipastikan. Ada anak-anak yang tertarik dengan gambarnya, tapi ada juga yang biasa saja. Tapi mengerti kalau membuang sampah di tempatnya itu penting. Lalu dari kesimpulan saya, sekolah telah menyediakan dan mengajarkan cara membuang sampah yang benar. Anak-anak juga tertarik dengan bonus poin ini. Sistemnya yaitu satu sampah jajan seharga Rp1.000, jajan Rp1.000 itu jumlahnya 2 poin. Jadi misal kalau 2.000 itu berarti 4 poin, kalau jajan 5.000 10 poin, seperti itu hingga mencapai 20 poin yang dimana gratis jajan seharga 2.000. Dan masih belum ada yang mencapai titik ini. Dan kebanyakan anak-anak memiliki kesadaran pentingnya membuang sampah di tempatnya. Oke, seperti itu dari saya. Mungkin ada masukan, saran, dan kritiknya dari teman-teman. Monggo teman-teman komen dulu. Halo, saya mau nanya sih. Gimana taunya kalau misalkan si A udah dapet 2 poin atau 4 poin gitu, kayak nge-tracknya gimana gitu? Ya itu, saya kan punya adik ya. Ya, saya punya adik, terus target saya kebanyakan ya memang temannya adik saya itu. Jadi kalau mereka buang sampah ini ya, adik saya suruh buat ngefoto gitu. Jadi adiknya yang menghitung dia beli-beli buang sampah udah berapa kali gitu ta. Ya. Atau enggak ini pakai apa? Di kertas kan nanti ditulisi buang sampah kayak gimana gitu. Cuma ini belum saya terapkan ya. Soalnya baru Sabtu kemarin. Ya, begitu. Ya, terima kasih, bagus sih, manfaatkan adiknya. Ya, terima kasih. Ya nggak apa-apa, ke trial and error dulu ya kan. Kasihan adiknya. Seharusnya adiknya kamu kasih upah itu nanti. Ya, saya kasih lah. Jajan Boleh. Ada lagi? Aku dulu ya. Ya, Aku mau komentar visualnya. Ini kamu bikin sendiri atau pakai ChatGPT? GPT. Kecewa aku anak di kafe bikin ilustrasi pakai ChatGPT. Saya kan nggak bisa gambar, tapi ini juga kan kalau apa bikin ilustrasi kayak gini tuh dapetin asetnya agak susah gitu loh bro. Kalau di Canva banyak yang gratis. Ya di
Canva tak cari Soalnya apa ya, ChatGPT itu karakternya wis kelihatan gitu loh. Ini tuh ChatGPT karakternya gitu loh. Ya, cuman ngapa tidak merepresentasikan anak DKV gitu loh. Dulu kasihan kamu dulu Pak Izi ngajarin kamu vektor sama bitmap ya. diajarin aja. Oh, enggak ya? Oh, enggak, ada yang lupa kalian RPL ya. Ya, yang saya pikir soalnya ini Bu, apa? Kalau desain kayak gini kan udah apa ya? Maksudnya di kampus Berna dulu saya itu kan emang lebih banyak praktiknya. Tapi yang saya pikir dari presentasi ini yang penting itu apakah desain ini berfungsi atau enggak seperti itu. Oke, berarti cuma fokus sama fungsinya ya. Iya. Jadi filosofi desainnya hilang. DKV-nya hilang malah. Oke, itu dari segi poster. Yang kedua, gimana caranya anak-anak tahu kamu kalau plus 20 poin, kalau kamu belanja ya, kamu kalau beli buang sampah sekali dapat 2 poin itu gimana caranya? Kalau gimana? Anggaplah ini kalau misalkan dalam game gitu ya, kan ada aturannya, ada cara-caranya. Nah itu gimana kamu menyampaikan ini? Kan ini di poster cuman begini doang. Kayak rulesnya mau dapat 20 poin tuh gimana itu ada nggak? Ya belum tak sampaikan. Lah terus gimana taunya ayo? Ya, jadi nyambung sama pertanyaannya Mbak Tri ini tadi. Apakah ada apa namanya guide-nya gitu ya? Ada guide-nya kayak atau apa gitu loh? Kalau menyampaikan ke anak-anak belum ya ternyata. Ya saya kelewatan di situ. Lah ya kan gimana caranya anak-anak tahu gitu loh. Untuk apa nih kok tiba-tiba buang sampah kok ada poinnya gitu loh. Mana rulesnya kayak gitu kan. Kalau kita mau main kan ada rulesnya tuh gitu loh. Cara-caranya seperti apa? Guidebooknya gitulah kayak gitu loh. Ya apa? Sama ini, Ibu mungkin agak miss ya. Kemarin waktu kamu chat Ibu itu kan bilangnya mau ganti kan? Iya. Bukan yang FF sama apa satunya Mobile Legend. Ibu tuh mikirnya tetap, cuman dia memilah aja. Misal si Mobile Legend ini sampah kering, yang FF itu sampah basah gitu loh. Aku mau buang sampah plastik ini masuk yang mana? Oh masuk ke Mobile Legend gitu loh. Tak kira seperti itu. Ternyata kamu rubah semua gitu loh. Iya, ngerombak. Padahal konsepnya FF sama Mobile Legend tuh masih bagus menurut Ibu gitu loh. Iya. Iya, lebih biasa akhirnya jadinya gini. Soalnya ya itu tadi tak pikir lagi kan ini apa? Yang tentang tadi itu kemungkinan ramai di awal doang. Tapi setelahnya kayak anak-anak termotivasi buat ini kan apa? Apa ya namanya? Motivasinya nanti lama-lama hilang gitu loh, Bu. Iya gak apa-apa, yang penting mereka bisa membedakan kan. Kan poinmu di situ. Dia mau membedakan buang sampah ke sampah kering sama sampah basah gitu kan. Iya. Pokoknya kalau sampah basah udah pasti aku buangnya di Mobile Legend gitu loh. Sampah kering udah pasti di FF gitu loh. Kan bisa sebenarnya. Jadi diterapkan seperti itu ke anak-anak. Jadi mindset mereka kalau sampahku kering aku buangnya di gambarnya Mobile Legend. Misal kalau kamu cuma pakai gambarnya doang gitu loh. Gambarnya Mobile Legend sama tulisan sampah kering misal kayak gitu. Jadi di benak mereka malah oh yang Mobile Legend ini sampah kering gitu loh. Bukan dia main, bukan. Tapi membedakannya. Kamu di sini kan membedakannya cuma dari warna sama isinya kan, ada apa aja gitu. Jadi biasa menurut Ibu gitu loh. Tambah gambar ilustrasinya ChatGPT. Kalau misalkan mau menambahkan ya soal kalau mobil itu sama tadi kan katanya itu nggak berlangsung lama. Tapi kan itu termasuk masih bagian dari ambil media yang mana itu apa ya mengikuti tren gitu loh. Jadi Melekat. masih tetap bisa diupdate suatu saat gitu. Iya, betul sekali. Apa nggak lagi dimainkan. Kayak misalkan yang kemarin apa ada ini dia Ronaldo sama Lionel Messi. Bentar lagi kayaknya juga habis ini mau pensiun. Akan Jadi kayak berubah lagi.
Kan ngikutin tren kan awalnya kemarin tuh, Iya. cari yang ikut tren gitu. kan kalau misalkan kayak gini ya jadinya terlalu luas terus tanpa ada gambar anak kecil tulisan sama kering sama basah jadi udah cukup gitu jadi kayak kurang ada perbedaan signifikan. Mm. Kecuali organik dan anorganik mungkin rodok bingung mereka masih. Iya, makanya tak buat kering sama. Heeh. Terus kamu kan di sini menjelaskan mana ada tadi di kesimpulan. Kalau anak-anak itu sebenarnya sudah bisa, sudah paham sama nih sudah disediakan cara ngajar. Jadi sebenarnya mereka sudah paham konsepnya gitu loh. Iya. Cuman kan tugasmu sebagai anak di kafe dibikin menarik gitu. Gimana anak-anak bisa buang sampah dengan ya interaktif kayak atau apa gitu loh. Kayak gitu kan sebenarnya. Sama yang sistem poin ini yang tidak jelas. Iya. Gimana kira-kira Ardi? Bisa dirubah nggak masih? Ya, bisa. Ya kan kamu tinggal ngubah ininya doang nanti. Iya. Sama kalau misalkan ini yang plus 20 poin, gimana caranya kamu ngasih rulesnya itu, tata caranya biar dapat 20 poin itu. Adikmu kamu suruh jelasin lagi, bilang ya ke teman-temannya gitu. Tak masukkan ini. Kan konsepnya ambience media tuh tanpa kamu menginformasikan koar-koar itu mereka sudah paham gitu loh. Kalau kamu pakai adikmu mulut tuh mulut kan jadinya, dari mulut ke mulut gitu. Ya, yang ke adik cuma kan buat ini kuesioner itu buat wawancara. Iya Kan tadi wes, Kak. gitu. Ya sih buat membantu mengambil data kan adiknya Iya. kan ya. Coba dipikirkan kira-kira gimana. Ya, Mungkin itu saya izin kasih saran ya. Oh Ya, monggo. silakan. Satu mungkin ditekankan itu yang contoh sampah kering sama basahnya itu diperbesar ya, karena anak-anak kan dia kurang masih masih minim lah buat baca-baca gitu ya. Nah, kedua mungkin dari segi yang tadi biar anak-anak tahu poin itu gimana, mungkin kasih ikonik kado gitu ya atau bintang seperti itu sih. Jadi poinnya lebih berasa gitu sih. Atau mungkin kalau misal ada kayak ngidenya mungkin kalau bisa sampai berapa poin tadi kan dapat hadiah mungkin ya. Mungkin bisa lebih interaktif gitu sih. Oke, nanti saya pikirkan lagi ya. Oke. Oke, terima kasih sarannya. Atau papan ya, atau papan atau sticky note gitu loh. Jadi dia nulis namanya, aku sudah beli-beli aku sudah buang sampah berapa kali gitu loh. Iya. Kamu sediain stiker kayak atau apa, ditempel gitu loh. Stiker bisa. Bisa kan? Jadi ketahuan poinnya sudah berapa. Misal dia sudah nempel 5 stiker, satu stiker itu berapa tadi? 2 poin ya? Ya, Satu stiker itu 2 poin. Ya wes berarti kalau ada 5 berarti sudah berapa? 10 10 gitu. Atau stiker gitu kan enak. bisa. Jadi yang buang sampah ngambil stiker kayak nempel gitu loh di sini. Jadi kamu mungkin tulis ada aturan atau rulesnya, terus di sini kayak ada boardnya gitu loh buat ngisi stikernya anak-anak. Baca lagi. Oke, ada lagi teman-teman? Tapi ini sih kalau anak-anaknya banyak, misal ada 15 anak gitu ya. Gimana caranya taunya itu punyanya si Fadli, si Rara gitu itu gimana? Ya, mikir lagi. Apa harus mereka nulis inisial atau nama mereka gitu? Atau kamu bikin kolom dicentang Rara udah 1 kali gitu ya? Ini perlu nyari solusi yang lebih masuk akal juga. Lah iya, ayo kita pikir bareng-bareng. Ya, itu saya belum kepikiran. Lumayan loh ini. Maksudku menarik sebenarnya udah gitu loh. Cuman konsepnya aja. Iya. Nah, ayo. Ayo Dim, kasih masukan Dim. Apa ya? Lumayan gitu loh.
sudah menarik kan. Oke, ininya nanti kamu tetap ganti misal FF atau ML itu ya. Yang atas sekarang masalahnya yang di atas ini. Mungkin bisa ini sih saran, bisa kasih kayak kartu, terus kalau dia sudah buang sampah, kayak tiap anak punya kartunya. Kalau dia buang sampah tuh ada stempel poinnya gitu loh. Jadi kayak kayak kartu-kartu member biasanya kalau udah 20 stempel nih berarti udah 20 kali buang sampah. Terus bisa ditukar sama hadiah. Oh, jadi dia setiap beli-beli atau buang sampah dapat kayak kupon, kartu kupon gitu ya. Iya, antara bisa stiker yang ditempel di kartunya itu, jadi kartunya disimpan anaknya masing-masing atau ya stempel aja bikin satu stempel jadi dia kayak ngecap gitu di kartunya tiap kali udah ini aku udah buang sampah nih stempel gitu. Jadi ngumpulin stempnya sampai 20 atau 10 gitu kan karena kayak satu poinnya 2 ya gitu. Iya, bagus harusnya. Cuma saya nggak bisa. Ya, pertanyaan terakhir adalah siapa yang jaga stempel? Ya itu. Ya itu sih adiknya sih mungkin ya. Soalnya kan kayak kalau misalkan ditaruh di sana pun nih kalau anak-anak lah main sendiri begini ntar Iya. gitu loh. Kan berarti harus ada yang jaga. Iya, Iya Sekalian sih. menanamkan nilai kejujuran gak sih? masuk akal. Ya berarti posternya berubah lagi. Kalau yang mau pakai stempel gimana caranya anak-anak itu jujur pakainya gitu lagi nanti malah. Iya. Kalau apa? Ditambah ini nambah poster lagi gitu gimana, Bu? Menurut Ditaruh di mananya itu? kan Di atasnya gini ya. atau ditempel depan pagar gitu mungkin atau tembok. Itu Misalnya gitu. isi apa nanti posternya? Berisi apa tadi? Cara main. Ya, SOP. ya isinya rules terus apa namanya? Terus apa yang masuk akal ya? Hilang ya langsung. Apa sih yang mendukung media ini apa ya? Gimana? Paus kamu kalimatmu wes gimana? Isinya tuh mau apa gitu? Buat poster lagi kan ya, itu nanti ditulis sih rules terus cara ininya, cara apa? Klaim poinnya, hadiahnya seperti itu. Lalu ngambilnya ke siapa? Atau mungkin sistemnya gimana? Mungkin gitu. Iya. 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 Tapi mungkin terpisah dari ini. Kalau nggak cukup itunya. Ini di pipanya itu kan masih ada di atasnya, ada lagi. Iya. A3. Iya. Mm. Itu yang tulisan Santa Fe Santa Barca itu nanti kan mau diubah ke Mobile Legends sama ML gitu ya katanya. Nah, itu nanti rencananya cuma logo gamenya atau karakternya. Nah, kalau yang ganti ke game itu sebenarnya bukan rencanaku ya. Tapi ini seumpama beneran diganti, pastinya ada logo sama karakternya. Nah, karakternya biar apa ya, kayak dari saran dari saya itu kayak biar cukup relevan. Misalkan kalau yang sama Barca kan ada tuh kayak hero yang di Mobile Legends kayak contohnya Kajita itu kan kayak kekuatannya air Iya. kayak representasi Yang mengandung air gitu ya. kalau misalkan apa yang kering itu kayak pakai apa
Iya, Free Fire. Ya, pakai shotgun api. Iya, masuk akal. Ya, saran bagus itu. Saran bagus. Makanya konsep yang pertama tuh udah bagus. Cuman aku salah nangkep, tak kira kamu cuma mengubah bukan voting kan kemarin soalnya. Iya. Mengubah ininya loh, sama keren. Pemilah sampah kan jadinya, bukan voting kan. Sudah jadi ya, tinggal menyempurnakan aja. Udah ada lagi ya teman-teman? Oke, mungkin tidak ada lagi ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong. Ya. Proper soalnya dia kan sudah diterapkan juga gitu kan. Akhirnya enak nih, bisa kita bantuin untuk memperbaiki gitu loh ya. Jadi kita tahu kendalanya dia tuh apa dan seperti apa di lapangan. Nah teman-teman rata-rata tadi kan belum menceritakan kendalanya ya. Kecuali punya Mas Faik sih, dibawa kan, dibuat mainan gitu loh. Punyanya Yogi ada kendala nggak? Belum ya? Aku udah coba buat rokok aman. Oh ya aman berarti kan. Tapi kalau yang plastik tadi masih Belum kan. rencananya juga plastiknya kan berperan itu kayak saya pakai harganya ya fit gitu. Oh, Jadi nggak apa ya, nggak kelihatan plastik. jadi ngepres gitu ya. Oke. Ada yang mau dikeluhkan lagi nggak teman-teman? Oh iya, kita belum nge-review punyanya Alia. Alia sudah ngirim tadi. Oke, ini punya Alia. Karena orangnya tidak hadir, kita langsung fokus sama yang dibuat ya. Nah ini loh, punya dia udah selesai. Kira-kira teman-teman bisa menemukan kekurangannya nggak? Penggunaan warnanya mungkin kayak dia lebih spesifik kalau yang mana yang dia. Soalnya ini warnanya warna cewek semua ya. Iya. Ada di kemasan teksturnya cukup kontras warna dari sama gitu. Oh iya, ini dia bilang toiletnya campur ya, cewek cowok gitu wastafelnya. Aku ngelihatnya kok kayaknya susah ya mau mencet gitu loh. Iya ya kayaknya ya. Soalnya kan ditekan gitu kan juga ya. Atau ini embuh ya? Apa digantungnya tuh diambil terus dipencet apa gimana gitu loh? Atau cuman ya disentuh gini, ya dibuka terus dipencet gitu. Masalahnya bukan cuma dipencet sih, gimana ya? Aku tidak bisa membayangkan begini enggak sih?
geser-geser gitu. Ya, emang warnanya mati di sini. Kurang merepresentasikan cewek cowok ya. Biru bisa. Kayak gini tuh cowok tapi warna kuning gitu ya. Kenapa berbau LGBT gitu? Kemarin kalau nggak salah kan disarankan udah ya kan, soalnya kita kan di wastafel atau pakainya habis cuci tangan, jadi penggunaan kertasnya gitu kan. Kayak mana dia jelasin nggak ya di sini? Pakai kertas apa? Oh ini loh, ada laminasinya, jadi kayaknya aman deh. Iya, aman kalau udah kena basah gitu. Ini kemarin kalau nggak salah di Tumoro katanya, Tumoro Cafe. Sama mau coba di kampus bilangnya gitu dia juga. Cuman bu, jadi dipasang atau enggak coba di kampus. Jadi pakainya ini pakai apa? Double tip tadi. Nempelinnya dulu. Ya udah ini temennya aja suruh aja sana berpose gitu. Disuruh nyoba. Ya nggak apa-apa kan trial ya. Oke, sudah teman-teman udah nggak ada komentar lagi nih. Teman-teman yang online mungkin. Kayak saya ngiranya pas awal tuh kayak lebih besar gitu apa kertasnya jadi lebih kelihatan. Kalau ini kan ngepres sama bungkus Rexonanya jadi kecil gitu orang kalau nggak lihat nggak notice itu apa gitu sih. Oh iya ya bener. Ya terlalu kecil ya. Iya dan nggak ada kayak tulisannya itu Rexona atau apa nggak ada keterangannya. Kalau orang random yang datang ke toilet lihat itu kayak ini apa gitu sih. Terus diambil dibawa pulang. Jadi kayak souvenir. Ada sih tulisannya Rexona tapi kecil ini. Ya, ada Rexonanya. Kecil lagi. Padahal lebih bagus kalau dia masukin logonya Rexona kayak gitu loh. Jadi ini kan tipografi doang kan yang dia masukin, bukan logonya. Ya kurang gede ya dia. Isinya nggak apa-apa tetap yang kecil tapi biar lebih attentionnya itu lebih dapat gitu kalau gede. Ada lagi tambahan masukannya teman-teman? Tak ketik ya, tak kirim ke Alia ya. Apalagi tadi kan medianya terlalu kecil, logo sama penggunaan warna, apa lagi ya tadi? Udah ya, itu ya aja. Udah 3 itu poin, 3 poin. Oke teman-teman. Untuk yang laporan, apakah ada portal Indonesia khusus atau gimana? Ya, kemarin ibu cuma nyantumin ini ya. Sebenarnya bebas sih, ibu nggak terlalu strict kalian harus bikin begini begitu gitu nggak. Oke, kita share. Saya mau nanya Bu,
Berarti minggu depan itu sudah UASnya kan? Ya, kan kita UAS nggak ada pertemuan toh. UAS kan ya wis take home, kalian cuma cukup ngumpulin aja. Berarti ngumpulinnya itu dalam bentuk yang PDF yang sama apa dari yang awal itu dilanjutin gitu saja. Nah, betul sekali. Sama plus data-data yang apa kuesionernya itu di situ juga. Sama. Oke. Ya. Oke, ini gue jelasin deh sedikit. Ya, nanti laporan kalian kan sudah lengkap tuh. Isinya pendahuluan isinya udah latar belakang, rumusan masalah, tujuan gitu ya. Latar belakang itu kalian menjelaskan kegelisahan kalian lah. Masalahnya itu apa? Ya. Terus solusinya apa? Solusi yang kalian buat adalah ambient media dengan dengan konsepnya kalian itu gitu loh. Ya, nanti kan di masalah kalian juga nyebutin target audiensnya itu siapa. Keresahan kalian tuh bermula dari apa, misal gitu ya. Setelah itu ada solusinya apa, ya media yang kalian buat. Rumusan masalahnya apa, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Apa sih yang mau kalian selesaikan? Tujuannya banyak mungkin, ya banyak hal gitu. Lalu langsung masuk bab 2 nggak perlu kajian teori gitu, nggak perlu. Jadi langsung bab 2 itu pembahasan isinya proses perancangannya. Ya, proses perancangan. Yang pertama kan pasti ada konsep gitu kan. Atau nanti ada rough layout kayak atau apa ya. Kalian sesuaikan aja. Ya, nggak ada patokan khususnya. Lalu ini mungkin masuk di perencanaan gitu ya. Nanti ada riset lapangan yang kemarin terus kalian masukin ya, di mana tempatnya, kegelisahannya kalian tuh apa gitu ya di riset lapangan. Lalu di konsep dan sketsa sama produksi. Nah, produksi itu biasanya akan ada 3 praproduksi, produksi sama post produksi. Ya, misal nanti di praproduksi kalian lagi nyiapin bahan, ya kalian survei ke lapangan tuh masuk praproduksi juga. Ya produksi waktu proses kalian buat. Ardi sudah ada prosesnya waktu buat, ada dokumentasinya. Ya wes itu tadi yang masih trial itu yang ada tali rafianya ya. Itu proses. Nah, postnya itu yang sudah jadi dan sudah kalian terapkan, kalian taruh di mana. Ya kayak gitu. Atau mungkin teman-teman yang praproduksi itu yang masih layouting atau ngedesain itu bisa masuk di pra. Nah, uji efektivitas ya wes yang kalian hitung-hitungan itu, yang hitung-hitungan yang banyak itu kita masukin. Nah, sampai situ sudah, itu penutup ya wes kesimpulan dari media yang sudah kalian buat dengan hasilnya yang sudah dihitung itu tadi. Oh ternyata di kesimpulan nanti muncul kalimat media yang saya buat sudah efektif karena misal 80% media berhasil, misal kayak gitu ya, itu masuk di kesimpulan, masuk di penutup. Nanti penutup kan kesimpulan sama saran. Udah gitu aja, nggak ada patokan kayak TA gitu, nggak ada, ya wis bebas masih, yang penting runtut aja gitu ya. Oke, ada lagi terkait laporan teman-teman? Oh iya dong, hampir selesai dong, kan punyamu udah lengkap tadi. Eh, Bu, Ya, saya ada cuman di luar mata kuliah ini sih. Mungkin kalau mau dijadikan diskusi sih, kalau dikasih waktu gitu. oh boleh, monggo silahkan. Heeh. Pengen tahu aja gitu dari perspektif pengajar, juga dari industri gitu ya, kan lagi viral-viralnya sekarang alat desain profesional baru ya, Affinity Design itu kan digratisin. Sedangkan kalau saya browsing gitu ya, lihat konten-konten juga, ya alat tool design itu kan dimonopoli Adobe itu kan dari 1930 gitu ya, dan masih sampai saat ini gitu ya. Kira-kira bakal tergantikan itu atau apa ya, ada bagusnya buat belajar atau gimana gitu, mungkin dari yang sudah bekerja, mungkin ya dari para mahasiswa gitu, atau mungkin dari pihak pengajar itu gimana ya Bu? Oke, Affinity Designer itu ya. Ibu, jujur ibu nggak pernah pakai karena ibu dulu basicnya tuh kalau
vektor itu kalau nggak Corel ya AI ya. Kalau apa namanya bitmap itu pakai Photoshop gitu kan ya. Dan ibu juga sebenarnya jarang sih udah pakai itu gitu kan. Sebenarnya kalau di dunia desain itu kan sangat mempermudah ya kalau semuanya gratis. Kita kan selama ini pakai yang crack ya kan, ya nggak sih? Ya sebenarnya itu sangat mempermudah. Balik lagi sama kenyamanannya kalian pakai waktu kalian berkarya gitu. Jadi ada orang yang dari dulu cuman belajar Corel, mau sekarang belajar Adobe Illustrator pun nggak bisa karena dia sudah nyaman sama Corel. Mau bagaimanapun itu gitu loh. Nah sama, semakin kesini juga mungkin dipermudah gitu kan. Bahkan banyak platform AI yang langsung bisa bikin desain gitu loh. Bahkan ada desain sendiri. Ya contohnya mungkin ada Canva. Terus ibu lupa lagi satunya apa itu. Pernah kok ibu dulu pakai juga. Ya cuman buat pengetahuan aja gitu loh, bukan buat di pembelajaran. Balik lagi fungsinya, kamu mau pakai fungsinya buat apa? Sama kamu nyaman nggak pakai itu gitu. Kan menurut ibu itu plus minus gitu loh, pakai software itu plus minus. Ada yang menurut ibu itu lebih mudah, ada yang lebih susah. Jadi ada yang ternyata lebih mudah di Affinity, di Photoshop itu enggak gitu loh ya. Wes kayak gitulah, plus minus gitu loh teman-teman. Ada pendapat lain mungkin? Kalau dari saya juga setuju sama pendapat Bu Lali karena pada dasarnya software apapun itu hanya sebatas alat atau tool saja, maupun di industri karena apa ya, mungkin beberapa klien ada yang request terkait khusus untuk software A, B, C gitu, tapi pada dasarnya apa ya, kayak masyarakat umum itu nggak peduli mau pakai software apapun karena fokusnya ke hasil. Terus terlepas dari itu juga sebagai apa ya, orang di kafe, menurut saya yang perlu dilatih itu lebih ke kepekaan untuk observasi, analisis, sama apakah apa ya, ini tuh berfungsi dengan baik atau enggak, efektif atau enggaknya. Karena mau kayak gimana pun softwarenya, selagi kitanya apa ya, jadinya perlu di apa ya, di build up ya pola pikirnya itu sih. Karena sekarang menurut saya juga makin kesini banyak orang yang non di kafe tapi juga bisa bersaing sama anak di kafe gitu, mungkin itu. Sependapat. Biasanya saya juga nggak pakai Affinity. Oh kamu nggak pakai apa? Photoshop. Saya baru coba kemarin. Affinity itu bisa dua-duanya ya, bisa vektor, bisa Iya, apa raster gitu ya. iya, sama bisa buat gitu. Yang saja. Menurut Mas Faik gimana? Gimana Mas Faik? Karena itu punya pengalaman ini kan, itu biasanya gambar ya, bukan desain ya kemudian. Ibu tuh pakai Film Studio Paint, Studio Paint, Photoshop pernah, sama satu itu Paint-Tool-Sai. Nah, Paint-Tool-Sai itu enak banget buat pemula, buat yang masih belajar gambar digital gitu ya. Terus itu enak itu apa, tool-toolsnya itu juga buat blending dan lain. Cuma di sana kekurangannya dia nggak bisa ngasih teks. Ya. Tapi sih Bu, emang nggak kedengaran ya suaranya? Oh memang nggak kedengeran. Udah kedengeran? Jelas Bu. Oke. Ya, Ibu ulangi ya. Ibu kalau gambar itu pakai CSP, Paint-Tool-Sai sama Photoshop. Pernah tiga-tiganya. Ya, kalau Paint-Tool-Sai itu enaknya buat pemula yang beneran masih mau belajar gambar digital karena dia itu lebih luas gitu loh, lebih fleksibel penggunaan entah itu warnanya, blending dan lain-lain. Cuman buat editingnya kurang.
Kalau editing bagusnya itu di Photoshop sama CSP, sama-sama bisa editing dari hue, color gitu ya. Terus color gradingnya itu bisa, dua-duanya ini sama-sama bisa. Cuman buat fleksibilitas itu ibu lebih suka CSP karena emang dia fitur buat menggambarnya lebih banyak daripada Photoshop. Soalnya Photoshop kan fokusnya buat editing juga kan. Gitu sama. Jadi sesuaikan sama fungsinya aja. Semua fungsinya seperti apa. Bahkan CSP juga sudah bisa bikin animasi yang frame by frame gitu. Nah, sama. Kalau animasi kan ibu ngajarnya pakai Adobe Animate. Kalau animasi kan kalau nggak Animate sama apa satunya? After Effect. Ya, ibu kurang suka After Effect karena bikin bingung. Kayak fiturnya terlalu banyak, padahal itu lebih fleksibel padahal kalau digunakan. Karena ibu basicnya frame by frame ya, makanya ibu senengnya pakai Adobe After Effect. Makanya balik lagi kamu nyamannya yang mana? Targetmu siapa ya? Kalau kalian kan mungkin di dunia kerja di industri kan mengikutin kemauannya klien toh gitu loh. Ya wes ngikut aja. Kalau ibu kan ibu punya hak. Ayo kamu harus belajar ini gitu loh ya. Nggak bisa dinego kan. Itu sih. Gimana menurut Mas Faik? Ya, cukup menarik sih, Bu. Saya sih ini sih penasarannya ketika itu diterapkan di industri kan ya. Jadi ketika saat itu tuh saya pernah belajar kan Adobe Premiere dulu ya di D3 saya gitu ya. Untuk alat profesional editor video gitu kan ya. Tapi ketika saya di lapangan gitu karena tren saat itu lagi apa namanya? CapCut itu ada di PC gitu ya, CapCut Studio baru masuk PC gitu dari industri sendiri minta di apa namanya? Minta talent buat jadi trainer di bidang itu gitu. Sedangkan saya kan eh, terbatas waktu juga gitu ya untuk mau ngajarin orang lain kan kita harus study dulu gitu ya untuk bikin silabusnya gitu. Itu sih kayak ada kesan kayak kira-kira perlu belajar gak sih ini software baru gitu. Apalagi kan kalau saya tool utama kan Adobe Family gitu ya. Yang dia mungkin subskripsinya juga kalau diberikan perusahaan ya 1.050.000-an gitu ya per bulan. Sedangkan kalau ini kan free gitu ya. Kayaknya bakal geser pasar gitu kayak rasa takut gitu aja sih. Kalau preferensi sih alhamdulillah gitu ya menyesuaikan gitu. Ya, itulah yang namanya konvergensi media ya. Itu yang kita pelajari di awal ya kan. Mau nggak mau kita harus ngikutin dan mau nggak mau ya mungkin Adobe akan kalah sama aplikasi yang ada di HP udah. Jujur ibu udah nggak pakai Premiere ya di video ya pakai CapCut gitu loh. Ya. Kalau butuh yang detail lu baru di Premiere dan yang durasinya banyak. Kalau durasinya banyak di sini lemot toh. Ya, jadi berat juga ke HP-nya gitu loh. Tetap ya plus minus. Kayak kalian 3D Blender ya lah beledos tak kalau pakai HP kan ya. harus pakai tetap pakai Blender gitu loh. Nah, balik lagi. Nah, kira-kira CapCut itu bentuk konvergensinya dari apa? Mm-mm. Ya, bener-bener langsung bisa kerjain. Mm-mm. Ya sih, enaknya gitu, ya kan? Fleksibel kan akhirnya, ya arahnya memang semakin kesini makin fleksibel gitu loh. Dan ibu lupa, ibu tuh pernah nemu, lagi-lagi karena ibu basicnya ilustrasi, ibu pernah nemu, ibu lupa tapi namanya apa. Dia itu softwarenya, kita kan kalau di industri komik itu bikinnya kan ada tim yang bikin apa namanya rough layoutnya, ya sketsa line artnya itu loh. Nanti siapa yang coloring, jadi file ini selesai dikirim ke temennya untuk coloring, base color, sudah itu shading dan lain-lain. Itu ada aplikasi buat gambar bareng gitu loh. Ya wes mirip Canva, jadi kita bisa sama-sama online. Jadi yang mau gambar, yang coloring jadi satu di satu tempat secara online, real time. Ibu lupa tapi namanya sumpah.
Itu enak banget buat teman-teman yang komik, jadi nggak perlu nunggu-nunggu temennya. Kan kalau komik kan satu panel selesai, lanjut panel selanjutnya gitu kan. Nah kalau satu panel selesai kan bisa lanjutin temennya yang mau coloring. Ya dari satu kanvas itu bisa berbagai orang gitu loh. Ya sama kayak kita ngedit mau di spreadsheet biasanya gitu kan. Ya yang online kayak Canva gitu kan bisa bareng-bareng kan kita ngeditnya gitu loh. Cuman ya itu mungkin kan akan ada kelemahan plus minus, jadi mungkin nggak bisa detailing kayak kalau kita pakai CSP gitu loh, mungkin gitu. Cuman ibu belum tahu, masih belum riset lebih lanjut itu yang bisa gambar. Jadi orang-orang tuh yang gambar tuh sambil komen nulis gitu loh, kamu ngapain gitu sambil dijawab langsung gitu loh, sampai kayak gitu, dan itu menggambar gitu loh. Kurang tahu ya, kayaknya aplikasi, nggak tahu ya aplikasi atau web. Ada kok, cuman ibu lupa, sudah pernah lihat itu, cuman belum tak lanjutin gitu loh, ngeriset lanjut. Enak padahal, lebih bagus gitu. Ya mau tidak mau ya kan. Ibu ya gitu, ada pengabdian gitu, bikin video sama Pak Sean, dia wes pakai CapCut aja, ngapain pakai Premiere kita ya kan. Toh hasilnya sama gitu loh. Mau tidak mau. Oke, ada lagi yang punya pengalaman? Bukan berarti ibu merekomendasikan yang tercepat dan yang termudah dan efisien loh ya. Kalau kalian masih kiblatnya tetap pakai AI, ya pakai AI nggak apa-apa, pakai Photoshop ya pakai Photoshop. Pilih yang bikin kalian nyaman lah gitu loh. Soalnya kita mau belajar sesuatu lagi kan harus riset lagi, harus rutin lagi belajar gitu loh, harus terbiasa lagi sama toolsnya gitu kan. Itu kan sebenarnya yang bikin kita males gitu loh. Ya, monggo. Jadi ini masih apa ya, berkesinambungan sama apa tadi pekerja ini. Jadi kebetulan CEO sekaligus supervisor saya itu dia kerjanya di Nvidia. Terus kan tadi juga di sana dia sebagai animator tapi sambil ngulik AI. Jadi kayak dia program segala macam. Dia pernah bilang kayak mau kayak gimana pun pasti akan selalu berubah. Jadi apa ya, kayak minimal kalau misalkan nggak bisa bikin tahu hasilnya gitu. Ya. Jadi kayak untuk terus update, ya pesannya cuma gitu sih kalau ya intinya kita tetap harus update aja gitu kan. Harus tahu hasilnya dulu baru kita bisa membandingkan lebih enak mana, lebih bagus mana. Ibu juga pernah tuh dulu awal-awal masuk ke Asia, ibu nemu platformnya AI 3D juga sama animasi 2D, jadi lewat gambar itu bisa kita gerakin gitu loh. Itu ada juga AI-nya. Bahkan tugasnya anak-anak animasi dulu gitu, dia ngumpulin yang dari AI itu loh. Jadi dia menggambar, setelah itu gambar itu digerakin. Kan kalau animasi 2 dimensi kan kita harus gerakin manual lah paling enggak ya. Jadi 3 atau 4 gambar gitu, itu enggak. Dia beneran cuman gerakin, sederhana sih gerakannya, tapi pakai AI gitu loh. Dan itu kayak di prompt dance gitu, misal promptnya itu dance, jadi dibikin gambarnya itu menari gitu loh. Cuman ya kelihatan masih ada patah-patahnya gitu loh. Cuman ya gimana? Ya teknologi ya kan. Meskipun ibu mulutku berbusa bilang jangan pakai AI, tetap teman-teman tuh pasti tetap ada yang pakai AI. Karya ilustrasi ya kayak gitu. Mereka masukin, ibu kan ngasih soal, ilustrasikan dari cerita ini. Ya wes ceritanya mereka copy, mereka entah mau pakai Adobe pakai ChatGPT atau platform lainnya gitu. Ya udah jadi, serot itu jadi udah karya digitalnya, versi AI-nya itu. Yang lain berjam-jam menggambar ya, dia cuman pakai prompt. Ya, mau gimana coba? Plus dan minus. Sama juga dengan pekerjaan. Ibu tuh banyak banget ngenotis mahasiswa. Ya tahulah kalian tuh pasti pakai ChatGPT, itu kan mempermudah kita. Mau kalian ngerjain tugas dan lain-lain, ibu kasih soal, mereka bisa jawab kan lewat ChatGPT. Cuman dia itu plek-ketiplek gitu loh. ChatGPT itu kan nggak bisa merasakan, dia tidak bisa men-sense. Ya, jadi dia tolong analisis karya poster ini, misal gitu ya. Poster ini itu dia dijelasin ada warna ini, warna ini tandanya apa dan lain-lain. Nah, ternyata waktu ibu lihat karyanya,
Mana ada warna biru, nggak ada warna biru di situ. Kan ketahuan kan mereka itu kopas dan mereka nggak teliti lagi gitu loh. ChatGPT itu nggak bisa melihat dan nggak bisa merasakan gitu loh. Itu bedanya kalian sama ChatGPT. Sampai tak gituin. Mana ada warna biru, wong karya itu nggak ada warna birunya. Diem semua. Itu karena kalau kalian kopas tak gituin. Kamu nanya nggak apa-apa, ChatGPT itu membantu kita. Nanya itu untuk membantu memberikan pendapat gitu loh ya, atau insight lah kayak gitu loh, referensi. Tapi bukan berarti menumpulkan kreativitas sama perasaan kepekaan kalian. Sampai tak gituin. Itu di kelas reguler 3 kelas sama semuanya kayak gitu. Poin gitu loh. Lah template-nya ChatGPT ada poinnya bulat gitu kan. Itu sama sak poin-poinnya. Sampai kan kadang bahasanya itu bahasa-bahasa yang rodok tinggi gitu ya, yang nggak semua orang bisa tahu. Ketika ditanya, yo nggak tahu mereka kopas semua. Sampai ibu tuh sampai sering, pernah sih kemarin tuh ada satu anak yang protes gara-gara di satu kelompok itu mereka itu teman-temannya udah dikasih bagian ya, kamu analisa ini. Teman-temannya itu ngumpulin hasil prom dari ChatGPT semua. Jadi temannya yang memperbaiki, yang benar-benar membaca, diperbaiki mana yang benar, mana yang masuk sama karyanya gitu loh. Sampai digituin. Sampai mereka itu bikin karya, ikut lomba poster gitu ya. Saya ini niruin apa yang digambarkan ChatGPT Bu, cuman versinya dia digitalkan ulang gitu. Ya terus ngapain, kreativitasmu di mana? Gemes ya. Lagi-lagi pilihlah media yang dengan bijak gitu ya teman-teman ya. Apapun itu gitu loh. Nah sekarang udah merambah nih ke software ya kan. Bahkan buat penelitian pun sekarang sudah pintar mereka gitu loh. Ini seru ya ternyata diskusinya. Ada sedikit emosi. Sudah cukup, ada yang mau di-share lagi nggak kira-kira? Cukup. Kenapa ngantuk ah? Ini pertemuan terakhir loh ya. Minggu depan kalian udah libur ya kan? Sudah cukup? Teman-teman yang online? Cukup sih, Bu. Iya. Oke. Mungkin kalau yang AI sih ya gitu juga, kita masih nunggu patennya dulu sih. Soalnya kan kayak sebelumnya sempat diwajibkan pelatihan jadi anak DKV harus bisa AI itu. Cuman waktu kita belajar itu teknisnya doang, kayak gimana mereka bikin AI gitu, nggak kayak sampai kita make beneran gitu, belum sih. Mm-mm. Belum, masih tahapnya in develop gitu, masih untuk yang expert nih pakai AI gitu. Cuma kalau lihat dari pangsa pasarnya sih, banyak yang research sih bilang sih kalau nggak mau tergantikan ya sebagai desainer harus sambil pakai AI gitu ya, karena dari brainstormingnya, dari kecepatan jadinya, dari kalau kalau dari segi kualitasnya kan tetap memang kita yang pantau gitu ya. Ya. Cuman dari productionnya itu memang membantu gitu, ibarat kata zaman dulu kan transportasi itu naik kuda gitu ya, sekarang udah ada motor, motor kudanya jadi hobi aja gitu, nggak dipakai lagi buat transportasi. Suatu saat bakal istilahnya tergantikan gitu dengan Ya. media yang lain seperti itu. Oke, itu juga isu-isu yang mulai kayak adanya AI itu mulai menyingkirkan sedikit prodi DKV teman-teman. Jadi memang kayak kekhawatiran prodi DKV itu besar di masa depan nanti. Karena orang kalau sudah bisa pakai AI semua, entah itu bikin video, bikin animasi, bikin poster, desain dan lain-lain lewat AI semua, ngapain kita kuliah gitu loh. Kekhawatirannya kita di sini, gimana caranya DKV itu tetap bisa bertahan di dunia yang sudah serba seperti ini. Bahkan kan juga TI juga kan sekarang sudah yang bisa coding-coding lewat AI itu juga loh. Cuman ya itu AI tidak bisa merasakan kepekaan rasa, udah itu aja. Dan dia tidak bisa melihat juga itu loh. Merahnya AI sama merahnya kita mungkin berbeda gitu loh. Itu aja sebenarnya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Terima kasih sudah ikut kelas ibu selama setengah semester ya. Selama 7 pertemuan. Ternyata lumayan karena kita final projectnya bikin produk ya. Setidaknya produknya itu berfungsi, bermanfaat buat teman-teman semua. Oke,
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya selama pembelajaran teman-teman. Ya mungkin ada sikap atau apa yang kurang berkenan lah gitu ya. Mohon dimaafkan. Kita kembali dari nol ya. Maaf-maafan malah. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih. Malam, Terima banyak, Bu. makasih. Sama-sama.